Hey, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan melakukan pemangkasan. Dan di video ini saya akan menjelaskan fungsi pemangkasan karena masih ada teman-teman yang bertanya di komentar video atau di inbox Facebook ataupun di WA. Jadi daripada saya harus menjawab satu persatu, saya jelaskan dalam video ini. Dan jadi buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan hanya melihat judul, karena video-video saya ini tidak terlalu mengarah ke tutorial, jadi lebih ke vlog pribadi dan keseharian saya melakukan kegiatan mengganti pot, membentuk ulang atau pemangkasan atau pembukaan kawat dan lain-lain. Tapi di dalam video-video tersebut saya tetap menjelaskan cara-caranya. Jadi saya tidak membuat cara pemangkasan, cara ganti pot, ataupun cara pemasangan kawat, pembukaan kawat. Jadi tidak pernah saya membuat video lebih ke pengajaran seperti itu, karena saya hanya membuat video kegiatan saya sehari-hari dan berbagi pengalaman saja. Saya tidak mengajarkan, tapi berbagi pengalaman sesuai yang sudah saya coba dan hasil-hasilnya. Baru saya membuat video penjelasan di dalam video-video saya tersebut. Jadi ini untuk pemangkasan. Yang pertama, pemangkasan setengah daun. Mari kita lihat. Mungkin akan saya zoom biar lebih jelas. Untuk yang pertama, pemangkasan setengah daun. Setengah daun itu contohnya seperti ini. Nah, ini dipangkas setengah daunnya, dan fungsinya agar tidak langsung membuang daun, jadi masih ada sisa setengah daun di batang atau di cabang atau di rantingnya. Jadi pertumbuhan daun masih ada, walaupun nanti daun yang setengah itu akan tetap menguning juga, menua dan menguning, dan tapi tidak membuat ranting langsung kering, karena ada ranting-ranting yang mungkin habis dipangkas pucuk dan mungkin tidak bisa langsung dipangkas full daun. Jadi agar menjaga ranting tidak kering, bisa dipangkas setengah daun, yang sisanya tetap dipangkas setengah daun seperti ini. Dan ini pemangkasan setengah daun. Kalau pemangkasan bentuk dipangkas untuk menjaga bentuk mungkin ranting-ranting yang sudah memanjang. Dan selanjutnya bisa dipangkas seperti ini. Ini sudah saya pangkas full daun. Ini sudah saya pangkas full daun, contoh seperti ini. Nah, ini pemangkasan ini bertujuan juga untuk menjaga bentuk. Jadi misal ada tunas-tunas yang tumbuh di sela-sela daun yang tidak diperlukan, tunasnya itu bisa dibuang. Jadi kalau terus terlalu rimbun, kita tidak tahu ada tunas di bawah yang tidak diperlukan, yang membuang nutrisi ke arah tunas yang tidak diperlukan tersebut. Jadi tunasnya bisa dibuang, itu juga menjaga bentuk, karena kalau tidak, tunas itu akan terus tumbuh memanjang dan membuang nutrisi. Dan selain itu menjaga bentuk, jika ada ranting yang sudah tumbuh baru atau mengarahnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jadi kita bisa membentuk lagi ranting-rantingnya dengan kawat. Jadi itulah fungsinya memangkas full daun semuanya. Dan selain itu, pemangkasan full daun atau seluruh kalau dipangkas habis daunnya, itu juga bertujuan untuk meremajakan daun. Jadi daun-daun yang tua dikarenakan di dalam pot ceper ataupun di dalam pot, pertumbuhannya mungkin tidak semaksimal dengan pohon yang tumbuh di tanah langsung. Jadi ada daun yang sudah menua, dia akan menguning dan
gugur sendiri dan terus muncul tunas baru. Tapi ini dengan cara kita lakukan pemangkasan, jadi daunnya kita pangkas semua agar muncul daun baru. Itu peremajaan daun biasanya. Saya juga sebutnya peremajaan daun, jadi muncul daun-daun baru yang lebih fresh, lebih segar daripada daun tua. Dan selain itu juga untuk mengecilkan daun, jadi pemangkasan itu bertujuan untuk mengecilkan daun, tapi mengecilkan daunnya pemangkasan yang peletakannya yang kena sinar matahari. Jadi kalau dipangkas diletakkan di tempat teduh, itu sama saja daunnya akan tumbuh membesar kembali, jadi tidak mengecil. Jadi pemangkasan yang peletakannya di full matahari. Dan peletakan di full matahari itu jangan pohon-pohon yang baru dipindahkan ke dalam pot. Biasanya pohon-pohon yang sudah lama di pot tersebut. Jadi contoh seperti pohon ini 3 bulan itu juga sudah bisa, tapi lebih baik minimal 3 bulan juga bisa, tapi lebih baik agar lebih kuat, agar lebih tahan pohonnya, minimal 6 bulan sudah di dalam pot tersebut, tidak ganti-ganti pot, tidak membongkar-bongkar akar. Jadi pertumbuhan akar sudah kuat, pemangkasan diletakkan langsung di full matahari, itu akan tetap tumbuh tunas dan tunasnya sangat mengecil daunnya. Jadi kalau pot-pot yang baru itu lebih baik diletakkan di tempat teduh terlebih dahulu. Itu biasanya habis ganti pot, yang biasanya harus dipangkas atau di pruning habis, diganti pot karena ada pemotongan akar, diganti pruning dulu, diganti pot, itu peletakannya di tempat teduh. Jadi biar tumbuh dulu daunnya normal, walaupun harus daunnya membesar. Nanti dipangkas kedua juga masih lebih baik diletakkan di tempat teduh dulu. Biasanya di pemangkasan yang ketiga, kalau sudah rimbun dipangkas lagi yang ketiganya, itu baru bisa diletakkan di full matahari. Tapi peletakan di full matahari tetap harus dijaga medianya jangan sampai kering, apalagi seperti anting putri seperti ini. Jadi saya memberikan tatakan air di bawah potnya, atau biasanya saya letakkan pot di atas media di dalam pot lainnya. Saya letakkan pot di atas media dalam pot yang lebih besar atau pot lainnya, atau pot sekaligus saya tanam dalam pot. Dan itu menjaga kelembaban media yang ada di dalam pot keramik atau di dalam pot ceper tersebut. Jadi tidak mudah kering, pohon tidak kekeringan. Itu untuk pemangkasan mengecilkan daun. Selanjutnya ada pemangkasan untuk merangsang tunas. Jadi pemangkasan itu kalau kita pangkas daun-daunnya, itu akan muncul tunas-tunas seperti tadi ini. Nah, ini di ranting ini nanti bisa aja tumbuh tunas di lainnya yang tidak ada tumbuh sebelumnya. Jadi itu akan semakin banyak tunas-tunas baru. Jadi pemangkasan itu juga bertujuan untuk memperbanyak tunas-tunas baru atau untuk memperbanyak tunas. Jadi kalau terus dibiarkan ini akan terus memanjang. Jadi tunas tidak akan muncul karena pertumbuhan terus ke tunas yang terus memanjang ini. Jadi contoh seperti ini akan terus memanjang seperti ini. Ini akan terus memanjang. Jadi pertumbuhannya terus mengarah ke tunas ini. Jadi kalau dipangkas tunas ini, jadi akan tumbuh tunas baru. Dan pemangkasan pucuk juga sama, itu untuk memperbanyak tunas. Jadi ada pohon yang memang harus dipangkas pucuknya untuk merangsang pertumbuhan tunas. Dan untuk pemangkasan, misal tadi saya sudah sebutkan kita pangkas, walaupun ini ada pucuknya tapi dipangkas. Contoh seperti ini. Ini kalau dipangkas daun-daun bawahnya memperlambat pertumbuhan tunas atau memanjangnya ranting karena kita pangkas daunnya. Pertumbuhan ini lebih lambat, tidak terus memanjang. Jadi menjaga
pertumbuhan agar tunas tidak terus memanjang. Itu juga fungsi dari pemangkasan. Jadi inilah fungsi-fungsi pemangkasan yang saya tahu, dan mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Saya tidak mengajarkan tapi hanya berbagi ke teman-teman yang berpengalaman. Ya silakan berbagi, bisa berbagi di komentar video ataupun di grup Facebook Tanaman Hias Mini. Kalau banyak teman-teman yang kadang bertanya pemangkasan itu untuk apa, jadi silakan berbagi agar teman-teman juga tahu fungsi-fungsi dari pemangkasan daun tersebut. Cukup sekian ini penjelasan saya. Saya akan melakukan pemangkasannya terlebih dahulu, jadi ini saya cut saja agar tidak terlalu panjang durasinya. Nanti saya akan lanjutkan setelah pohonnya full dipangkas daunnya. Inilah hasil pemangkasan bahan anting putri koleksi channel Yudi Animasi.